30 Desember 2017. Pak Jokowi setelah bulan Juli di Jenewa itu diangkat di International Human Rights Arbitrage sana. Ibu Retno waktu itu mewakili, mereka mempertanyakan janji Jokowi 2014 menyelesaikan 3 kasus HAM berat itu. Akhirnya beliau membuat tim dialog nasional yang dipimpin oleh Pak Terneles Tebai. Tetapi sampai dengan beliau meninggal dan sampai hari ini tidak ada kepresnya. Kawan baik yang selalu jernih pikirannya dan selalu berikhtiar untuk menebar kebaikan. Seorang jenderal, kepala BIN daerah di Papua telah wafat dan juga korban-korban sipil lainnya. Dan tamu kita kali ini agak istimewa. Yang dulu waktu saya muda itu kalau ketemu dengan beliau nih rada-rada bagaimana gitu kan. Nah, kalau yang milenial mungkin tidak punya ingatan masa lalu yang terlalu panjang, mungkin wah, Pak Yoris Raweyai. Ya, itu adalah putra Papua yang dulu beberapa periode menjadi anggota DPR, dan kemudian saat ini ketika orang berduyun-duyun memilih mencalonkan diri di DPR, beliau berpindah ke DPD. Jumpa kembali, kawan baik Bang Yoris. Terima kasih, Wan. Iswan. Iswan. Semoga sehat, Bang. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya. Dan sehat. Dari saya ketemu dulu itu, mungkin beberapa tahun yang lalu sebelum saya ke Kanada kan, bersama Bang Andi Sinulinga, ketemu kan wajahnya nggak ada berubah, Bang. Awet muda gitu. You tahu sekarang saya umur berapa, Wan? 60-an lah. Baru lewat 70. Oh, alhamdulillah. Makanya ini nggak ada perubahan, pemirsa. Begini saja gitu. Jadi ketemu sama saya kurang lebih mungkin sekitar tahun 94, 95 dengan Bang menjelang reformasi. Iya, dan ketemu sekarang tidak ada perubahan. Saat orang lain meninggalkan dunia hitam, maksud saya rambutnya tuh putih semua, Pak. Bang Yoris masih muda, dan salah satu yang menarik Bang Yoris shifting, Bang. Shifting perannya itu semakin menjadi politisi yang luar biasa. Ya, saya pikir hidup ini kan pertama harus ada passion. Ya. Kemudian ada visi, kemana kita harus melangkah, untuk apa. Ya. Seperti saya, pertama, kenapa saya dari awal latar belakang sebagai aktivis masuk ke politik itu pun bukan asal-asalan, pada satu proses yang memang saya terbina, dibimbing oleh orang tua saya. Ayah saya ikut perjuangan di tahun 40-an dalam mengintegrasikan Papua ke dalam NKRI. Di penjara, kemudian keluar penjara, 12 tokoh Papua yang pertama kali tahun 62 ketemu dengan Bung Karno, termasuk salah satu ayah saya. Jadi memang dari dulu itu orang tua itu lebih condong Papua itu menjadi bagian dari Indonesia. Iya, beliau kebetulan, kita mesti tahu para pejuang atau founding father kita itu kan oleh Belanda dibuang ke Papua, itu ada 2 kelompok. Satu kelompok Hatta itu di Merauke, di Digul. Cuma itu kan diisolasi. Kemudian kelompok kedua Dr. Samratulangi, mereka kelompok itu dibuang ke Serui. Tetapi mereka tidak diisolasi, diberikan rumah. Nah, kemudian disitulah dibebaskan untuk berinteraksi dengan masyarakat, dan disitulah mereka mulai mengembangkan pikiran-pikiran politik kebangsaan pada saat itu, dan kebetulan berkumpullah dengan tokoh-tokoh pada saat itu, termasuk ayah saya, terus ada Stefanus Rumbewas, tokoh-tokoh itu
mulai menggalang partai yang disebutkan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Oh. Nah, salah satu di situ Silas Papare dan lain sebagainya. Nah, saya relatif waktu itu masih muda sekali, tetapi mungkin karena dipercayakan oleh ayah untuk selalu hadir dalam proses-proses politik itu. Jadi memang sudah berproses. Kemudian meninggal Jadi tahun... walaupun hanya diam, tapi kupingnya mendengarkan. Sebetulnya tidak diam, itu beban yang berat sebetulnya. Karena saya tahun 59 itu proses perjuangan mereka sedang mulai menjelang Trikora, Konferensi Meja Bundar selesai. Nah, kelompok ayah saya ini kan sedang getol-getolnya kan berhubungan sama Indonesia di sini. Dan saya punya kewajiban itu untuk tiap pagi dan sore mendengar RRI, Radio Republik Indonesia, kemudian menerjemahkan kepada mereka, orang tua-tua ini, dan untuk mencegah dari inceran Belanda, maka tidak boleh di darat. Menerjemahkan dari bahasa Indonesia? Enggak, bahasa Indonesia juga, cuma kan... Oh, bahasa Indonesia juga. Saya punya tugas itu kan pagi jam 6, itu kan RRI di sini sudah mulai kan jam 4 itu. Yeah. Dengar, kemudian nanti sore lagi jam 4 dengar setelah pulang dari sekolah, kemudian jam 7 malam itu dengan tokoh-tokoh ini pakai kapal kecil ke laut. Oh. Baru saya menyampaikan apa sih isi radio. Yang itu. Usia berapa Bang waktu itu? Baru 9 tahun. Wah, terlalu muda relatif. 9 tahun tuh. Udah berjuang, kita 9 tahun masih makan permen nih. Ya kan? Nggak berjuang. Nah, jadi memang terproses dari situ kan. Sehingga meninggal tahun 84, dimakamkan di makam pahlawan, dapat bintang jasa. Jadi saya ada punya tanggung jawab moral. Terhadap perjuangan orang tua saya. Kan tidak bisa kita sebagai anak ikut berproses terus mengkhianati itu. Itulah yang terbangun oleh saya dalam diri saya. Jadi passion pengabdian di bidang politik itu sudah ditempa dari kecil. Dari kecil sebetulnya. Dari dini. Sehingga wajar kalau kemudian juga aktif di partai politik ya. Dengan sendirinya kan, kalau berpolitik di situ ya. Dan saya selalu, mungkin Iswan kita teman-teman juga tahu, saya sejak mulai masuk Jakarta akhir tahun 79, 80 sampai sekarang, selalu konsisten berbicara tentang Papua. Jadi sampai di MPR, periode Pak Harto sebelum beliau lengser, saya di MPR 5 tahun, kemudian 10 tahun di DPR RI. Tapi saya memilih untuk tetap di Komisi 1. Jadi memahami Komisi politik, pertahanan dan keamanan. Nah, itulah. Masuk Golkar tahun berapa? Sejak saya datang ke Jakarta. Dan saya punya prinsip itu kan kita tidak boleh hidup dengan cara-cara yang... Satu partai hanya satu, Golkar. Dia mau jadi apa tetap di Golkar. Kalau pembentukan Pemuda Pancasila? Saya organisasi satu-satunya ormas yang saya masuk sejak saya masuk ke Jakarta hanya Pemuda Pancasila dan sampai sekarang. Iya, dan dulu kan dikenal pemirsa. Kalau lihat sejarah Pemuda Pancasila itu dua tokoh utamanya, ujung tambahnya ya Bang Yapto dengan Bang Yoris ya. Gitu. Ya, cuma sekarang kan kita ini udah senior lah dibilang. Jadi kita bagaimana mengerahkan, merubah mindset, pola pikir dan mendorong generasi muda kita kan untuk bisa lebih. Dulu saat reformasi itu ada rencana juga Pemuda Pancasila itu buat partai patriot ya kan. Tapi sebenarnya Bang Yoris termasuk kubu yang nggak ikut. Ya. Dan sempat jadi peserta pemilu kan. Partai Patriot. Tapi kalah dalam suara. Parlemen threshold-nya nggak. Bukan karena nggak ada Bang Yoris di situ. Nggak juga, nggak. Suara itu tidak. Gitu. Kita nanti lanjut lagi ke segmen soal Papua, karena Papua ini pemirsa luar biasa, dari dulu tidak pernah selesai masalahnya, selalu menjadi persoalan dalam perjalanan hidup. Sejak berintegrasi, malah sebelum berintegrasi sudah jadi persoalan. Waktu mulai 65 ketika PPRA ya? PPRA itu 69. 69 ya. Tapi kan kita mulai lihat pada saat itu kan PBB dengan dekolonisasinya untuk memerdekakan seluruh daerah-daerah penjajahan. Kemudian kan Bung Karno mengklaim bahwa Papua adalah bagian daripada Indonesia.
Iya. Sehingga proses itu ada perlindungan yang kita kenal dengan konferensi meja bundar, mulai tahun 49, 50 sampai seterusnya berproses. Tidak dapat titik temu, kemudian Bung Karno mulai mendeklarasikan Trikora pada 19 Desember itu kan. Tahun 59. 69 ya? 59 ya. Oke. Pertama, bubarkan negara Papua buatan Belanda. Kedua, kibarkan sang saka merah putih di seluruh tanah Papua. Ketiga, mobilisasi umum yang kita kenal dengan Trikora itu. Kemudian ada Komodoro Yosudarso meninggal pada saat itu. Kemudian dia berproses sampai dengan masuknya PBB UNTEA 61. 61, kemudian dia berproses sampai dengan 69 yang kita kenal dengan PEPERA. Iya kan, PEPERA. Jadi ada waktu 10 tahun dari deklarasi Komando Trikora ke PEPERA. Ya, referendum itu. PEPERA itu ya referendum lah bahasanya, tapi PEPERA itu singkatan dari Penentuan Pendapat Rakyat. Penentuan Pendapat Rakyat. Nanti kita lanjut lebih dalam lagi kupas tuntas tentang Papua pasca peristiwa terakhir. Terima kasih. Kawan baik, kita lanjutkan kupas tuntas tentang Papua bersama Bang Yoris Rawiai. Kita lanjutkan, Bang. Siap. Bang, sesungguhnya itu ya, apa yang menjadi persoalan mendasar sehingga Papua itu dalam tanda petik itu kok nggak selesai-selesai? Ini kan akibat dari satu sebab yang berkepanjangan. Dan ini berganti rejim, berganti generasi. Kan kita kalau hitung, mulailah kita berbicara 61 dulu ya. Nggak usah yang mundur terlalu jauh. Sebentar, maksud Abang akibat itu apakah karena dari penanganan? Ya proses awal komunikasi, karena ini masalah politik. Oke. Kita berdua ini kan ada satu proses panjang. Ada konferensi meja bundar, kemudian ada pertemuan-pertemuan antara Belanda, Amerika, Indonesia. Ya kan? Ini sampai dengan aksi. Trikora itu kan. Akhirnya intervensi PBB masuk UNTEA. Nah, yang Abang maksudkan 61 itu apa? UNTEA masuk integrasi itu kan. Proses itu karena ada konflik bersenjata pada saat itu yang mengakibatkan meninggalnya Komodoro Yosudarso kan. Nah, inilah yang mulai pada saat itu masih zaman Bung Karno dong. Ya kan, kita masuk ke 61, kemudian proses integrasi. Memang itu dibarengi bahwa 65 ada kejadian secara nasional PKI. Sehingga situasi politik pada saat itu Pak Harto mengambil alih. Fokus dia utama itu adalah untuk stabilitas politik tingkat nasional. Tentunya pada saat itu kan. Sehingga mungkin agak terabaikan dengan founding father atau pejuang-pejuang lah yang pada saat itu punya komitmen dengan Bung Karno pada saat itu yang pada Pak Harto itu terabaikan. Itu kami dapat jawaban itu dengan Pak Harto pasca tahun 99. Kami tim 100 yang datang menghadap Pak Habibie sejak reformasi. Setelah itu senior-senior itu ingin untuk ketemu Pak Harto dan Pak Beni. Dan saya fasilitasi ketemu Pak Harto. Beliau menjelaskan tentang itu semua ya. Bahwa beliau bertanggung jawab. Karena kita juga mesti pahami situasi politik bangsa ini. Itu juga terulang kembali. Kejadian ini hari ini. Kita lihat di 99. Begitu ada situasi extraordinary terjadi di bangsa ini, yang kita kenal dengan reformasi, kan Papua dan Aceh bergolak. Meminta untuk memerdekakan diri, kemudian Aceh dengan Helsinki-nya, kami di Papua membentuk satu forum. Dulu kami sebut dengan Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian, Foreri, dimotori oleh kalangan intelektual, semua stakeholder dari semua lapisan. Kemudian kita menuntut ingin ketemu dengan presiden, pemerintah tentunya. Maka 26 Februari 99 itu kami ketemu di Istana Merdeka. Ada 100 orang yang dipimpin oleh Pak Tom Benal. Sudah Pak Habibie pada saat Habibie ya?
Kami ketemu di situ, kemudian beliau membacakan pernyataan bahwa setelah mengevaluasi dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sejak integrasi dari 61 sampai ada momentum reformasi ini, maka kami merasa tidak ada kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kami menyampaikan dengan segala hormat, kami ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia, tetapi hidup berdampingan secara bilateral. Itu disampaikan secara eksplisit, kemudian diterima oleh Pak Habibie dan seluruh jajaran kabinet pada saat itu. Kemudian beliau menyampaikan, kalian pulang dan renungkan itu. Nah, setelah ada perenungan, kemudian terjadilah komunikasi antara Fureri dan Pak Habibie untuk mencari solusi. Jadi Otsus atau Papua itu sebetulnya kalau kita mau konsekuen dan konsisten dalam menyelesaikan Papua secara komprehensif, maka langkah awal atau kita tidak usah berbicara terlalu lama mundur ke depan, tetapi kita berbicara titik awal adalah Otsus. Kawan baik, Otsus itu otonomi khusus Papua. Jadi itu juga proses panjang. Walaupun kita pahami bahwa situasi itu stabilitas politik bangsa juga belum. Jadi Pak Habibie, Pak Habibie dia itu kemudian ganti sama Pak Gus Dur. Nah, Gus Dur inilah waktu itu kami ketemu dengan Pak Gus Dur karena dia melanjutkan dari Pak Habibie. Kemudian Pak Gus Dur bilang, kalian mau minta apa saja boleh, tapi satu tidak boleh sampai merdeka. Nah, untuk itu dengan berbagai macam inilah orang Papua itu memberikan apresiasi terhadap pikiran-pikiran Gus Dur yang begitu demokratis. Termasuk mengganti nama. Mengganti nama. Jadi begini, dia punya sebetulnya istilah-istilah yang beliau pakai itu kan istilah yang umum saja, saya pikir ya kan. Bahwa kita dalam ini kan semua provinsi di Papua, di Indonesia nih, pertama dia harus punya lambang. Lambang daerah kan. Terus ada lagu daerahnya kan masing-masing kan punya itu. Dia menafsirkan itu begitu dan dia bicara sama kami. Saya bilang, dia berangkat ke Jayapura tanggal 1 Januari 2000 itu dia sampaikan dia merubah nama. Karena itu merupakan identitas orang Papua dengan nama Papua. Kemudian simbol daerah itu adalah bintang kejora. Itu. Cuma ditafsirkan secara politik, dibilang ini simbol kemerdekaan. Belanda juga sebetulnya simbol-simbol itu simbol-simbol daerah aja yang dipakai. Nah, dari beliau itu kemudian kami waktu itu minta kepada beliau untuk bagaimana setelah simbol-simbol dapat itu jati diri ini dikembalikan. Makanya beliau setuju, beliau memberikan dana, saya kebetulan yang menerima juga. Kemudian kita lakukan musyawarah besar. Rakyat Papua memilih tes LOI, kemudian membuat Kongres Adat Papua, yang kita sebut dengan Presidium Rakyat Papua. Nah, disitulah yang berproses terus, kemudian Gus Dur digantikan dengan Megawati. Dengan Megawati berproses pada saat itu, lahirlah yang namanya Undang-Undang 21 itu, otonomi khusus. Jadi itu adalah final solusi secara politis. Will negara sudah bagus. Dan otonomi khusus itu diterima dengan Ada perbedaan. Ada perdebatan, ada yang tolak, tapi minimal ini sudah menjadi kesepakatan. Karena berproses sesuai dengan konstitusi kita. Artinya mayoritas tuh ya mau menerima otonomi khusus Pasti itu. mau. Karena ini solusi, tidak ada alternatif lain kan. Kita kan ini kan untuk hadir untuk mencari solusi, dan solusi politik itu adalah Otsus. Karena kita pakai referensi juga dari dekolonisasi PBB. Referensinya untuk bagaimana proses memerdekakan daerah-daerah jajahan. Nah, habis dari Gus Dur itu kemudian pindah ke Ibu Megawati. Ini berproses terus kan. Megawati ketok Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 ya kan. Dan kemudian resmilah Otsus itu ya. Resmi jalan dengan 79 pasal dan 24 bab. Di situ ada memuat tentang roh filosofis dan roh daripada Otsus itu. Yaitu negara menjamin
memberikan dana sebanyak 2% dari dana alokasi umum untuk mengafirmasi dan memproteksi orang asli Papua selama 20 tahun dalam 4 hal. Pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada kearifan lokal, dan membangun infrastruktur dari kampung ke kota, membuka isolasi istilahnya. 4 hal ini yang, dan itu dia harus terpisah daripada APBD. Oh, siapa yang mengelola dana itu? Negara dong tentunya. Oh, negara. Dan negara itu hanya dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Oke. Dan ini, jadi itu eksplisit. Nah, ini roh daripada Otsus itu kan, sebetulnya kan. Karena kan orang Papua dianggap terbelakang soal pendidikan, kesehatan, ekonominya juga begitu, dan lain. Ini 4 hal pokok. Nah, ini berproses, kemudian berpindahlah kepada SBY. Yeah. Nah, pada saat SBY itu kemudian ada pemikiran bahwa Otsus ini sebetulnya terlalu cenderung mengikuti konsepnya dekolonisasi. Dan itu tidak boleh karena kami punya komitmen bahwa ini sudah final. Papua adalah bagian integral daripada NKRI. Nah, tetapi ini kan sudah menjadi undang-undang. Makanya waktu SBY kemudian memberi mandat kepada LIPI untuk melakukan kajian komprehensif. Itu 2008 itu. Tentang apa sih sebutnya akar persoalan Papua. Lahirnya yang namanya roadmap LIPI itu. Sebetulnya itu landasan yang komprehensif untuk bagaimana menyelesaikan ini kan, marginalisasi. Gitu. Nah ini tidak bisa lagi, maka pemerintahan SBY itu melakukan judicial review ke MK 2008 itu. Mereduksi beberapa pasal sebetulnya menjadi semangat Otsus. Jadi di amandemen di judicial oleh review, MK dirubah. Itu pertama tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Itu dihilangkan dulunya ada. Kemudian pengadilan HAM di tanah Papua. Kemudian ada partai lokal Papua. Kemudian mekanisme pemilihan pimpinan kepala daerah baik gubernur sampai ke wali kota. Pertama harus orang asli dan harus dipilih oleh DPRP dan MRP. Oke, nanti kita lanjutkan lagi, Bang. Tapi kita tunggu, ada yang mau lewat. Tunggu yang lewat dulu. Terima kasih. Kawan baik, kita lanjutkan kembali. Dan saat ini kita akan bincang kembali dengan Bang Yoris, mulai pada tahapan ketika Undang-Undang Otonomi Khusus itu di judicial review di 2008 Mahkamah Konstitusi ya. 2008 pada era Presiden SBY. Menurut Bang Yoris ini merupakan salah satu titik balik, karena ketika membangun atau menciptakan undang-undang dulu itu adalah kebersamaan, tetapi ketika judicial review ini tokoh-tokoh Papua waktu itu merasa tidak dilabatkan. Dan semangat rohnya tuh hilang. Direduksi kan? Ya. Dengan lahir Undang-Undang 35 namanya. Nah, ada 5 yang tadi Bang Yori sebutkan itu. Rohnya itu 5 itu tadi kan? Ya, artinya begini. Penyelesaian itu kan, ini jujur penyelesaian politik tentunya. Jadi ini kan selesai, apa sih persoalannya? Maka ada kesepakatan selama 20 tahun dengan segala keterbelakangan termarginalisasi, tingkat pendidikan yang masih kurang, kesehatan, infrastruktur itu kan, dan ekonomi. Maka disepakatilah ada dana, 2% dari dana alokasi umum selama 20 tahun untuk mengafirmasi dan memproteksi orang asli Papua. Titik udah. Nah, ini kan semangatnya kan? Iya. Nah, ini yang hilang, direduksi dengan Undang-Undang 35. Sehingga kita mengacu kepada Undang-Undang 23 tentang pemerintahan umum. Sehingga disatukan dengan APBD, kemudian bupati, gubernur dipilih secara langsung, partai lokalnya nggak ada, pengadilan HAM-nya tidak berjalan sampai sekarang, kemudian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu pun tidak ada. Nah, sekarang di akhir daripada masa pembiayaan ini kan jadi persoalan. Pemerintah kan sekarang
sudah pada bulan Februari yang lalu tahun ini maksudnya, 2021. Ya. Karena ini nanti November ini kan habis dana otsus kan, maka segera harus ditetapkan secara politik apakah dana diperpanjang apa tidak. Oh, oke. Nah, itulah pemerintah membuat surprise kepada DPR dan sekarang sedang berproses sama DPD, ada pansus di situ untuk merevisi undang-undang ini. Dan ini pun sekarang termasuk yang menuai berbagai macam resistensi. Karena begini, ada satu proses undang-undang yang cukup panjang. Ini undang-undang politik kan, sehingga menghasilkan satu kesepakatan, will politik daripada bangsa ini terhadap penyelesaian Papua, yang menghasilkan 79 pasal dan 24 bab. Surprise yang kemarin diajukan, surprise itu surat presiden, biasanya ya, kepada DPR. Itu kan mengacu kepada undang-undang tentang perundang-undangan kan, itu untuk merevisi undang-undang otsus ini dalam rangka optimalisasi dan pengembangan pembangunan di Papua. Nah, dalam surpres itu hanya merevisi 2 pasal. Pasal 34 dan 76. Isinya? 34 mengenai keuangan, 76 adalah mengenai pemekaran. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 79 pasal ini, terus merevisi 2 pasal ini, bisa mendapatkan solusi atau tidak? Ya kan. Nah, ini yang jadi pertentangan sekarang yang banyak dibicarakan orang segala macam, terutama di kalangan tokoh-tokoh di Papua dan sampai sekarang. Tapi ini adalah kebijakan strategi nasional yang harus kita dorong sana. Dan November itu tidak lama tuh, Bang. Apanya? Ya, habisnya kan otsusnya tahun ini. November tahun ini kan. Dan sekarang sudah bulan Mei, jadi waktunya itu udah sangat pendek. Tapi pembahasannya udah dimulai. Baru pembentukan pansusnya aja. Kan kita lagi reses sekarang kan. Masuk nanti. Apalagi dia memang sudah masuk dalam prolegnas kan. Tetapi ya kan banyak, bukan satu kan. Wisnu paham lah dinamika DPR parlemen. Nah, sesungguhnya yang menjadi aspirasi masyarakat Papua sendiri, termasuk tokoh-tokohnya, itu yang diinginkan itu apa sih? Sebetulnya begini. Dalam konteks otsus ya. Ini ada proses politik. Kita harus suka tidak suka. Ini kan ada proses politik panjang. Dan kalau memang itu belum dituntaskan tentang akar persoalan politik ini kan. Ini kan kesamaan kan. Ada banyak tafsir di situ kan. Ada subjektivitas yang berkembang. Kalau kita lihat dalam referensi-referensi yang terakhir saya baca mengenai Greg Polgren, Incubus of Intervention, yang the best seller 2017 kemarin, tentang Papua sebagai konspirasi dunia pasca Perang Dunia Pertama, itu saya pikir yang paling lengkap beliau membahas itu dari semua buku-buku yang pernah saya baca kan, baik itu Drocklever, John Waltz dan lain sebagainya. Tapi itu yang paling lengkap mungkin, dia menceritakan bagaimana proses Papua ini sampai Kennedy meninggal, kemudian kenapa Bung Karno harus jatuh, kenapa Soeharto yang harus naik, kenapa ada G30S dan lain. Jadi ada desain besar, tapi oke lah, itu kita lewatkan. Komitmen kita sekarang itu, semangat itu bagaimana mencari satu solusi yang komprehensif sebagai landasan bijakan dalam konteks rumah kebangsaan. MPR ini dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah komitmen kami di MPR for Papua yang sedang kita lakukan. Jadi kawan itu baik perlu semua, komunikasi terus. Bang Yoris itu sejak menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah memang fokus untuk berkontribusi bagaimana mengabdi untuk Papua dengan membentuk MPR for Papua. Jadi seluruh anggota MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD dari Papua dan Papua Barat. Jadi bikin komunitas. Jadi dia menjadi satu alat kelengkapan baru di dalam MPR. Oh, alat kelengkapan baru itu ya? Dari MPR sesuai dengan tata tertib. Nah, saya kebetulan yang dipercayakan menjadi ketua kan, tapi di bawah naungan MPR. Jadi Pak Bambang, dan sekarang itu yang kita sedang melakukan. Memang semangat komitmen itu setelah kita dibentuk 18 Desember itu, kemudian kita membuat timetable perencanaan kita untuk 5 tahun ke depan.
baru kita mulai langkah aksi pertama tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Maret tahun kemarin, tiba-tiba COVID sampai sekarang kan. Iya. Jadi ya memang, tapi bukan itu berarti kita menyerah, tidak. Tapi ini menjadi tantangan baru, semangat baru. Kemudian kita terus mendorong, melakukan komunikasi dengan semua pihak, semua stakeholder, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar, untuk bagaimana mencari satu penyelesaian yang lebih komprehensif, yang lebih bermartabat lah dalam hal ini untuk menyelesaikan Papua. Karena dengan dinamika demokrasi yang berkembang begitu cepat, ada bonus demografi ya kan, globalisasi segala macam, kita melihat bahwa penyelesaian persoalan-persoalan separatis atau ada gerakan-gerakan yang ini, kalau kita masih pakai pola pendekatan lama, itu maka bukan solusi. Apalagi sudah terbuka semua dengan kebebasan interaksi. Kita lihat aja kasus-kasus di Papua kan, sulit sekali kita mendapat informasi di dalam negeri, tetapi mereka mampu live dari tempat kejadian ke Oxford maupun ke Canberra, itu live, dan dari situ dipublikasikan kemana-mana. Kemudian kami yang kebakaran jenggot, marah kiri, marah kanan, terus menuduh kiri dan kanan. Kalau saya pikir, udahlah kita tutup persoalan ini, dan yang paling tersakitilah sebagai anak bangsa itu dengan kejadian kemarin. Dengan meninggalnya Kabinda Papua itu cukup menyakitkan. Kan awalnya tuh kan. Nanti kita lanjut Bang, setelah jeda berikut ini. Siap. Ya kan? Terima kasih. Nah, tadi kita sudah sampai pada tahapan tentang ya sejarah Papua, termasuk mungkin juga sejarah konfliknya, hingga kemudian terkulminasi kepada peristiwa tentang meninggalnya Kabinda. Tentu saja itu buat Bang Yoris juga sangat terpukul. Artinya begini, apapun dia, tetapi itu tidak boleh terjadi kan. Apalagi beliau ini kan dalam rangka melaksanakan tugas orang prajurit sejati, ya kan. Kita harus melihat, tetapi juga tidak secara emosional. Tapi mari kita lihat persoalan ini kan. Ini saya bilang, memang begini Iswan, masalah Papua ini tadi saya katakan dari awal, ini kan akibat dari satu sebab yang berkepanjangan. Rejim berganti, generasi berganti. Kita tidak bisa berwacana atau menjelaskan ini dalam waktu yang relatif singkat. Jadi kita harus betul-betul punya waktu yang panjang, sehingga tidak parsial menimbulkan penafsiran baru terhadap itu, dan ini perlu waktu panjang. Nanti Bang Yoris akan jadi narasumber tetap kita. Terima kasih. Saya kepingin sekali, apalagi soal Papua. Jadi, semoga Bang Yoris memberikan saya hak eksklusif. Jadi Iswan begini, seperti saya bilang kan, kalau saya cerita mengenai pengalaman empiris saya aja kan. Sejak mulai berproses dengan orang tua saya, sampai dengan saya mengikuti proses 98 sampai ini hari, Bos. Ini kan satu perjalanan panjang yang teman-teman senior ada banyak sudah meninggal dan tinggal kita sendiri. Bagaimana roadshow kita sampai kami pergi buat rekonsiliasi di Vanuatu, terus datang ke Nauru, kemudian pergi dapat briefing dari Profesor Samble di Sydney University, kemudian pergi ke PBB ikut Millennium Summit tentang persoalan Papua, kemudian dapat gambaran secara komprehensif komite dekolonisasi yang kita sebut dengan K24 tentang apakah Papua masih tercatat di dalam dekolonisasi. Ternyata sudah dikeluarkan sejak resolusi 2504 tahun 69. Maka itu dikeluarkan. Walaupun dianggap sudah selesai. Nah, kami waktu itu datang 11 orang dipimpin sama Pak Tom Benal, kami menyampaikan bahwa ini ada novum-novum baru yang kita akan bawa, bahwa proses persoalan PPRA itu banyak cacat hukum. Nah, mereka bilang ruang itu ada, tetapi ini perlu satu proses lobby yang cukup pertama terhadap negara-negara yang memiliki hak veto. Kemudian negara-negara yang mendukung pada proses resolusi itu capai. PPRA itu kan waktu terjadi. Jadi ini memang perlu perjalanan panjang. Bahwa kalau memang ada catatan-catatan mengenai one man one food,
dirubah menjadi one delegation, one vote dan lain sebagainya itu kan itu menjadi catatan-catatan saja di situ kan. Tetapi bahwa ini sudah clear, sudah dikeluarkan. Artinya sudah dikeluarkan dari komite itu. Nah, tetapi ada penolakan-penolakan dari berganti rejim, mulai dari rejim yang awal. Kita lihat sejak mulai integrasi itu, kalau berbicara integrasi tahun 61. 62 mulai terjadi diaspora besar-besaran. Masyarakat Papua keluar negeri semua. 65 mulai lahirnya yang disebut dengan OPM. Jadi jelmaan dari OPM Papua itu Merdeka. ya. Jadi sekarang ada UMLWP, kemudian ada KNPB, kemudian ada TNPB dan lain sebagainya. Itu simbolnya itu dari tahun 65. Ini kan satu payung panjang. Besarnya itu OPM. Yes. Nah, ini yang berjalan begitu panjang sehingga dari mulai Bung Karno, Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, Joko Widodo. Harapan orang Papua terhadap Jokowi itu top. Mulai pertama kali beliau jadi presiden, tanggal 27 Desember 2014 dulu, beliau datang ikuti acara Natal di Gor Jayapura. Sekalian itu masyarakat baru ya, di sana itu. Masyarakat histeris kan. Jadi punya harapan besar. Ini ada Tuhan yang datang untuk membawa penyelamatan bagi orang Papua. Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan Papua. Beliau waktu itu berkomitmen pertama dia akan datang melakukan pendekatan secara antropologis dan dengan hati. Iya. Kedua, dia akan membuka ruang demokrasi yang seluas-luasnya. Dan dia harap di pemerintahan pertama dia ini akan menuntaskan semua persoalan-persoalan HAM yang sudah menjadi rekomendasi ke sana. Itu komitmen beliau pada tanggal 27 Desember dengan dia memberikan amnesti dan abolisi kepada 5 tahanan politik. Orang senang sekali, orang mendukung. Dan beliau itu kan sudah 11 kali mengunjungi Papua di periode pertama kan. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, kok kenapa begitu hebat semangat itu, tapi dinamika dan eskalasi kekerasan dari periode pertama meningkatnya sangat signifikan. Yang menurut data HAM internasional terbanyak dalam proses integrasi baru di era 5 tahun dan berpuncak pada meninggalnya kemarin. Kabinda ini. Kan kita lihat relatif di akhir awal tahun sampai sekarang ini eskalasi cukup meningkat kan. Iya. Februari ini kan menjadi persoalan seorang begini. pendeta meninggal ya kan. Di satu sisi kita mengklaim bahwa gerakan-gerakan separatis atau sekarang teroris itu kan ada 7 kelompok. Kelompok ini kecil sekali. Hanya satu kelompok seperti Tegek yang kemarin di Laga itu 30 orang, Gianus Kogoya 50 orang, Waker 50 orang, Joni Botak 50 orang. Itu kan terpisah 7 lokasi. Nah, kemudian dengan kita menambah tentara dan polisi di sana yang cukup signifikan, cukup banyak. Cukup banyak. Hampir 10.000 di sana, ada 2 satgas. Dan kemudian yang memimpin di sana itu kan Pangkogap Wilhan. Itu bintang 3. Kemudian ada 7 bintang 2 dan ada 11 bintang 1. Hanya untuk menyelesaikan kelompok kecil-kecil yang kecil itu. Apalagi pemerintah mengatakan bahwa mereka itu kan selain punya senjata tradisional, dia punya senjata-senjata yang mereka miliki itu kan rampasan. Rampasan yang tidak ada arti amunisi. Kodim, kemudian ada dari polisi. Diserang dan diambil senjatanya. Dan ini kalau kita bicara 2 tahun terakhir ini kan, dari pasca Nduga, yang 17 orang Istaka Karya meninggal, sampai sekarang itu kan eskalasi terus meningkat. Penambahan tentara dalam rangka penegakan hukum di Papua bersama-sama kepolisian untuk operasi Nemangkawi dan Pinang Siri ini kan cukup agresif yang mereka. Ada 2 keyword dari Bang Yoris yang saya baca. Pertama, Bang Yoris berharap bahwa komitmen pemerintah jangan hanya selesai pada tingkat retorika. Artinya harus ada tindak lanjut yang lebih detail. Yang kedua, ya mengedepankan dialog. Pertanyaan saya, kan pasti Bang Yoris ada kontak ya. Jadi ada 2 pertanyaan terakhir saya nih untuk Bang Yoris. Pertama, apakah yang kelompok-kelompok bersenjata yang keras itu memang kalau diajak dialog mereka mau? Tujuannya apa? Dialog untuk penyelesaian masalah. Pasti dia mau dong. Mau ya. Artinya begini, itu ungkapan itu bukan baru.
Oke. Dari dulu persoalan sampai dengan ini hari pun Benny Wenda yang UNWP itu kan bilang membuka dialog, Iya. setara dengan negara. Nah makanya kalau saya bahwa sekarang kita harap di era pemerintahan Jokowi ini tinggal maunya apa, Iya. penyelesaiannya model apa. Kalau ngegantung sekarang kan kita susah. Ya, Dan ini kan nggak- kasihan membiarkan nggak banyak duduk. sekali masyarakat yang akan tidak berdosa, apalagi anak-anak bangsa kita yang terlatih, terdidik TNI dan Polri yang mereka tidak perlu sampai harus berkorban di hal-hal yang tidak perlu ini kan. Oke. Nah, tapi itu kan semua dalam rangka menjaga NKRI kan. Dan Iya. kami sudah coba itu, membuka ruang dialog, pasti susah, tapi Harus apa ya? dicoba dan harus duduk Dan dalam satu Kalau kita mau meja. kembali ke situ, Iswan, tanggal 30 Desember 2017, Hmm. Pak Jokowi setelah bulan Juli di Jenewa itu diangkat di International Human Rights Arbitrage sana, Ibu Retno waktu itu mewakili, mereka mempertanyakan janji Jokowi 2014 menyelesaikan 3 kasus HAM berat itu. Kemudian pulang, kami dipanggil lagi untuk berbicara. Akhirnya beliau membuat tim dialog nasional yang dipimpin oleh Paterneles Tebai. Oke. Tetapi sampai dengan beliau meninggal dan sampai hari ini tidak ada kepresnya. Oke. Ya. Anda Jadi, tahu sendiri. ya, Tapi saya mudah-mudahan- begini, Wan, aku senang sekali Terakhir, closing dengan dari- motonya. Iya, tenang. Menjernihkan pikiran dan Menebar menebarkan kebaikan. kebaikan. Iya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan arti tersendiri bagi kita semua kan, Iya. terutama anak-anak bangsa, generasi muda yang sekarang Dan untuk kita berpikir. berharap Bang Yoris mau menjadi guru. Tidak Terima hanya kasih untuk atas kepercayaan. channel ini, tapi juga untuk kawan baik semua. Jadi syukur-syukur kita mendapatkan hak eksklusif dan akses tersendiri Terima kasih. melalui Bang Andi Andi Sinulinga Sinulinga alias untuk tetap, karena ilmu dari Bang Yoris, pengalaman yang panjang harus menjadi pelajaran. Empiris saja, ini kan Berarti. experience saja, Gitu. bukan knowledge kita Yang sekolah. penting ya. Bang Yoris selalu sehat. Amin. Ya kan? Terima kasih. Dan terus memberikan kontribusi tidak hanya bagi Papua tapi juga bagi bangsa ini. Kawan baik semua yang selalu menjernihkan pikirannya dan berikhtiar menebar kebaikan, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Share. Dan pasti Bang Yoris juga mau memviralkan wawancara kita. Sampai jumpa di tema berikutnya.